Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para jamaah, asatidah dan para siswa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita dari ribuan manusia dan dari ratusan siswa SMP Wahdah dan juga SMA Wahdah. Allah Subhanahu wa taala memilih antum-antum sekalian untuk duduk di majelis ilmu yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, ya, dan mereka tidak hanya sekadar duduk kemudian kumpul di rumah Allah tersebut, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, akan tetapi mereka membaca kitab-kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum fima bainahum, kemudian mereka saling memberikan pelajaran. Bukan hanya ustadz yang memberikan faedah, tapi antum juga yang memberikan faedah. Kita sama-sama memberikan manfaat. Illa nazalat alaihimus sakinah, sampai malaikat atau Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menurunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyyatumur rahmah, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian para malaikat hadir di majelis tersebut, dan kita sudah sebutkan bagaimana para malaikat ketika melihat majelis ilmu, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, takufu ala tayaran, malaikat itu mereka terbang karena mereka punya sayap. Berapa sayapnya malaikat Jibril? 600 junah, ada 600 sayap dari malaikat Jibril. Tapi apa respon dari malaikat ketika melihat majelis ilmu? Dalam riwayat tersebut mengatakan takufu ala tayaran, mereka berhenti dari terbang-terbang mereka itu. Mereka berhenti dari aktivitas tersebut. Kemudian dia duduk di majelis tersebut dan dia memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, ayo ke sini, apa yang kamu cari ada di sini, di majelis ilmu tersebut, ya. Oleh karenanya, ketika kita dilanda futur, ketika kita dilanda dengan kejenuhan, kebosanan, ada rasa malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas hadir di majelis ilmu, ya, maka usahakan ketika Anda futur, Anda tetap bersama dengan petunjuk Nabi SAW. Dan dari banyaknya jenis futur-futur tersebut, hanya satu solusinya, yang dimana solusinya ini, niat tidak niat Anda untuk hadir di tempat tersebut, Anda mendapatkan ampunan dan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda futur, ketika Anda malas, ya, bedakan futur dengan kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah saya dari sifat al-ajz, tidak mampu melakukan ketaatan, malas melakukan ibadah. Wal kasal, dan sifat malas itu. Al-ajz tidak mampu, sudah maksudnya tidak mampu, sudah sakit, ya, banyak hambatan-hambatan yang menghalangi dia untuk hadir di majelis ilmu, dan al-kasal, dan rasa kemalasan. Maka ketika datang rasa malas itu kepada diri Anda, datang rasa futur itu kepada diri Anda, maka saya sampaikan, hendaknya Anda tetap berada di dalam majelis ilmu. Anda tidak niat atau tidak niat, Anda mendapatkan pahala, ya. Di majelis Imam Ahmad rahimahullah, ribuan dan ratusan bahkan jutaan kaum muslimin kumpul di majelis tersebut. Akan tetapi hanya 1/2 atau 1/3
sedikit dari ratusan dan ribuan orang-orang yang kumpul tersebut ingin mendengarkan ilmu dari Imam Ahmad rahimahullah. Akan tetapi apakah yang tidak mendengarkan ilmu hanya sekadar duduk saja tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah? Ternyata mereka juga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Maka ketika antum futur misalnya, malas, maksudnya datang rasa kayaknya tidak mau ikut lagi program sekolah dan seterusnya, usahakan ketika itu antum langsung hadir di majelis ilmu. Anda tidak memiliki niat untuk menuntut ilmu, hanya sekadar duduk di majelis ilmu. Terkadang kalau kita lihat di masjid-masjid luar, kadang saya kalau mengisi kajian di luar, ya, kadang saya saksikan banyak ojol-ojol yang numpang duduk di masjid selepas sholat maghrib. Untuk apa? Menunggu pesanan, ya, orderan dari luar. Maka saya sampaikan kepada ojol-ojol tersebut, meskipun Anda tidak ikut majelis ilmu, tidak ada niat Anda untuk mendengarkan ceramah, nasihat dan seterusnya, Anda tetap mendapatkan pahala. Apa syahidnya? Karena mereka hadir di majelis ilmu. Maka ayo, ajak keluarga, ajak sahabat, ajak orang tua untuk hadir di majelis ilmu, untuk bertafakuh fid din, ya. Apatah lagi kita berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya iddatash syuhuri, ada 12 bulan yang juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kalender Hijriyah. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Dan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan-bulan tersebut ada yang Allah haramkan. Di antaranya ada apa? Ramadan masuk tidak? Ya. Masuk tidak Ramadan? Tidak masuk di bulan haram. Baik, silahkan yang bisa menyebutkan 4 bulan haram tersebut, kita akan kasih hadiah. Siap-siap kamera. Ya. Ya, silahkan. Shoot kita wah. Ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Ulang apa tadi? Muharram, Rajab, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Ada 2 bulan yang tidak berurutan, itu Muharram dan Rajab. Dan ada 2 bulan yang berurutan. Apa itu? Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan ke-12. Kalau di Masehi bulan Desember. Jadi setelah Dzulhijjah masuk tahun baru dari bulan atau kalender Hijriyah. Baik, silahkan. Baik, kita akan menyebutkan ikhwas sekalian apa saja keutamaan dari bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua. Sebelumnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, kemudian bersumpah dengan matahari, kemudian bersumpah dengan waktu, kemudian di antara waktu yang Allah berikan sumpah padanya adalah waktu subuh. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tersebut, maka menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki keutamaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Waktu subuh, ya, dari kata sabaha, as-subhu, sabah, waktu pagi hari. Ya. Apa keutamaan di waktu subuh? Apa keutamaannya? Ketika Anda melaksanakan salat, maka ada malaikat yang menyaksikan Anda, menyaksikan kita melaksanakan salat subuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr
inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang dimaksudkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda adalah salat subuh yang Anda lakukan kana mashhuda. Apa itu mashhuda? Ya, disaksikan oleh para malaikat. Ya. Jadi yang malas salat subuh, ya, berarti Anda tidak disaksikan oleh malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tugasnya hanya tasbih, hanya tahmid, hanya tahlil, hanya selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin menjadi orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengikuti amalan-amalan ahli malaikat. Apa itu? Mereka hanya berzikir. Kata Allah dalam surat Tahrim, apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. Apa itu? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengingkari perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tayyib. Di ayat yang kedua, inilah syahidnya dan inilah tema kita dalam kajian kita malam hari ini. Allah mengatakan walayalin ashar, dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. 10 malam yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wala yatatatta dalika fi ghairihi. Di antara sebab mengapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan yang sangat besar, karena adanya kaum muslimin yang berkumpul di satu tempat. Apa itu? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang di bulan Dzulhijjah? Mereka pergi berhaji. Subhanallah, kalau kita lihat ibadah haji di tahun-tahun yang lalu, mungkin kakek dan nenek antum dapat, mereka masih menggunakan kapal. Zihaban wa iyadan, ya, pergi menggunakan kapal dan pulang juga menggunakan kapal. Berapa lama mereka pergi? 1 bulan mereka pergi. Kemudian ketika mereka kembali dari Makkah, dari haji, berapa lama? 1 bulan mereka juga pulang dari melakukan perjalanan dari Makkah ke tanah air ini. Kemudian berapa lama mereka berhaji? 1 bulan juga mereka berhaji. Berarti total berapa? 3 bulan. Makanya haji memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Berapa wajibnya haji itu dalam umur yang Allah berikan kepada kita? Berapa? 1. Silahkan ambil hadiahnya. Fadhal. Siapa yang bilang tadi 1? Fadhal, silahkan diambil. Wajibnya kita haji 1. Adapun selebihnya itu hukumnya sunnah. Saya ulangi, silahkan mau diambil di squad atau malkis atau mau uang, mau apa. Wajib haji itu hanya 1. Adapun yang lainnya hanya sunnah. Hanya sunnah. Ya. Yang penting dalam seumur hidup Anda berhaji. Dan jadikan ini prioritas dalam kehidupan Anda. Beli rumah tidak wajib. Beli mobil tidak wajib. Beli iPhone 17 Pro Max tidak wajib. Yang wajib adalah berhaji. Ya. Nanti kalau di sana, kalau sudah berhaji kan banyak waktu-waktu mustajab, banyak tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya beli rumah untuk istri dan anak saya misalnya. Ya Allah lancarkan rezeki saya, mau beli iPhone misalnya. Saya mau beli ini, saya mau beli itu. Minta. Di sana banyak makan-makan atau tempat-tempat yang sangat spesial untuk Anda melakukan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang akan kita bahas, ya. Sebelumnya banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Ya. Di antaranya pertama
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu. Jadi kalau ada orang yang berhaji sebelum pada waktunya, maka hajinya tidak tepat dan tidak mendapatkan balasan dari Allah. Apatah lagi hajinya dilakukan di tempat yang tidak disyariatkan, Gunung Bawah Karaeng misalnya. Ada tidak orang yang pergi haji di Gunung Bawah Karaeng? Ada. Jadi ibadah, ikhwas sekalian, ada SOP-nya. Ibadah itu ada standar operasional, ada standarnya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kan baik ji, tidak apa-apa ji, kan bagus, tidak apa-apa ji. Sorry, kita dalam agama ada peraturan, ada SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, man amila amalan, siapa yang beramal, siapa yang melakukan satu hal, laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan itu bukan didasarkan karena perintah kita, tidak pernah dicontohkan oleh saya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, fahuwa raddun, itu akan tertolak. Ashhurum ma'lumat, ya, bulan-bulan haji itu ada bulan-bulan yang harus kita ketahui untuk melaksanakan haji. Dari bulan Sya'ban, bulan Syawal, ya. Setelah Syawal bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ini 3 bulan kita sudah bisa melaksanakan haji. Tapi puncaknya haji kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Jadi meskipun mereka haji di awal waktu, mereka harus menunggu di puncaknya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Jadi semakin awal Anda berangkat, semakin lama Anda menunggu dan semakin banyak pahalanya. Karena haji itu subhanallah ibadah yang paling capek. Ya. Ibadah yang paling memiliki atau membutuhkan tenaga yang banyak. Karena pertama dari sisi harta. Antum mungkin pernah dengar haji furoda. Ya, haji VVIP lah, haji yang dinomor satukan, yang harus bayar ratusan juta, ya. Tapi ini semua kembali ketika Allah takdirkan Anda untuk pergi, ketika Allah takdirkan atau Allah memanggil Anda langsung. Oleh karenanya, apa lafaz talbiyah yang biasa disebutkan oleh para jamaah haji? Apa itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, panggilan yang mulia-Mu. Jadi memang haji umrah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia berusaha pakai uang haram, pakai uang yang syubhat, kalau memang Allah tidak memanggil Anda tidak akan bisa berangkat sampai ke sana. Banyak tidak orang pakai haji furoda, haji yang VVIP yang harus bayar ratusan, bahkan ada satu artis yang bayar miliaran, subhanallah. Tapi kalau Allah tidak takdirkan untuk dia pergi, tidak akan diterima. Allah akan menutup jalannya sampai dia tidak bisa sampai di kota haram tersebut. Karena memang Madinah dan Makkah hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih hatinya, oleh orang-orang yang bertakwa. Makanya di hari kiamat nanti Dajjal tidak bisa masuk dengan apa? Dengan kota Madinah dan Makkah. Sehingga Dajjal marah. Apa yang dilakukan Dajjal? Dajjal lompat dan marah, sehingga menggetarkan kota Makkah dan Madinah dan mengeluarkan orang-orang yang tidak bersih hatinya, yang masih ada hasad dalam hatinya, yang masih ada syirik dalam hatinya, sehingga mereka tidak bisa masuk. Sehingga di kota Madinah dan kota Makkah hanya ditinggali oleh orang-orang yang bersih hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj
Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apa yang Anda lakukan, baik kebaikan dan keburukan, ya'lamuhu Allah. Allah akan tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuhu Allah. Ya, tidak ada satu daun yang jatuh melainkan Allah tahu bahwa daun tersebut jatuh. Melainkan Allah izinkan daun tersebut jatuh. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mengapa Allah menyebutkan perbekalan yang hakiki itu adalah takwa? Khususnya orang-orang yang akan pergi berhaji. Bukan hanya tenaga saja, bukan hanya harta saja, tapi yang harus diperhatikan untuk menjadi bekal untuk berhaji dan umrah adalah apa? Adalah keimanan kepada Allah. Ya. Tayyib. Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat, fi ayyamin ma'lumat. Untuk mereka menyaksikan manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebutkan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tertentu, yaitu di hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, ini kita akan menjelaskan hadis yang umum yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qal haddatsana Syu'bah an Sulaiman an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Yang hafal sanad hadisnya kita kasih hadiah insyaallah. Hadiah khusus dari saya. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya. Haddatsana Muhammad ibnu Ar'arata qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamil ashri afdalu min al-amali fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali salih ahabbu ila Allah fihi min hadhihi al-ayyamil ashrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada hari yang Allah lebih cintai min hadhihi al-ashrah, yaitu dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat yang mendengarkan hadis tersebut bertanya kepada Rasulullah, karena Nabi SAW menjelaskan amalan-amalan saleh secara umum. Ya, Nabi menyebutkan di awal hadisnya seluruh amalan saleh tanpa mengecualikan sesuatu dari amalan-amalan saleh yang kita ketahui. Sehingga bertanyalah sahabat ridwanullahi alaihim kepada Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah mengalahkan amalan jihad fi sabilillah? Ya. Qala walal jihadu fi sabilillah. Nabi SAW menjawabnya, na'am, bahkan mengalahkan pahala dari jihad fi sabilillah. Ya, apa balasan dia dari jihad fi sabilillah? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya, tanpa harus melalui ini dan seterusnya. Ada pintu yang khusus untuk orang yang syahid di jalan Allah. Tapi catatan, ya, Nabi SAW pernah ingin menyolatkan satu jenazah. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang ini memiliki utang yang belum terbayarkan? Ya, dan orang-orang mengatakan, na'am ya Rasulullah, dia masih memiliki utang belum terbayarkan. Sehingga Nabi ketika mengetahui bahwa ada utangnya yang belum terbayarkan, Nabi tidak ingin menyolatkannya. Maka datanglah satu sahabat mengatakan, ya, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, nanti saya yang bayar utangnya Rasulullah. Ketika Nabi sudah tahu bahwa dia yang akan membayar utangnya, maka Nabi ingin menyolatkannya. Dan disebutkan bahwa orang tersebut syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki utang. Ya, maka Nabi tidak ingin menyolatkannya. Baik.
walal jihadu illa rajulun kharaja bi nafsihi falam yarji bi syai'in. Ya, kecuali dia keluar dari rumahnya kemudian dia berjihad di jalan Allah dan dia syahid. Artinya tidak kembali ke rumahnya dengan jasad yang sempurna, dengan roh yang ada dan seterusnya. Jadi secara umum ikhwas sekalian, seluruh amalan soleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama, mengalahkan jihad fisabilillah. Seluruh amalan soleh mengalahkan pahalanya dari pahala jihad fisabilillah. Anda sedekah 1000 mengalahkan jihad fisabilillah. Anda memberikan makan kepada orang yang berpuasa mengalahkan jihad fisabilillah. Anda menyingkirkan hambatan batu besar di jalanan, ya, mengalahkan jihad fisabilillah. Maka di antara amalan-amalan yang banyak disunnahkan kepada kita, kita akan sebutkan insyaallah. Ya, apa saja ya yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan untuk memenuhi hari-hari kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Syarhul hadis, Allahu latifun bi'ibadihi rahimun bihim. Ya, Allah itu lembut kepada hambanya dan sayang dengan mereka. Ya'lamu du'afahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tahu kepada hamba-hambanya ada di antara mereka yang lemah. Dan memang kita asalnya lemah, ya. Fa akramahum bi mukarramatin jalilah. Maka Allah memuliakan mereka, memuliakan kita semua. Wa minha an fataha lahum abwabal khair. Maka Allah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Karena Allah tahu kita ini lemah, Allah tahu kita ini punya sesuatu yang terbatas dari diri kita, maka Allah memilih, ya, di antara rahmat yang begitu banyak, Allah membukakan kita pintu-pintu kebaikan, ya. Innaha ayyamun mubarakatun, ya, ini wa minha ayyamu asyri dzulhijjah, dan di antara pintu yang Allah buka itu dari begitu banyak pintu-pintunya adalah dengan adanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Al-amalus salih fiha yudha'af ajruhu wala yuqaranu bil amali salih fi ghairiha min al-ayyam. Hatta annahu la ya'diluha wala yudahima ay amalan wala hatta al-jihad fi sabilillah barwatu sanamil islam illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi yarju'u ila kalimatillah wa nashri dinihi falam yarji min dalika bi syai'in. Ya. Dari hadis pertama ini, ya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ikhwas sekalian bahwa salat yang kita lakukan sepanjang tahun yang kita lakukan, salat yang lebih afdal adalah salat dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sepanjang tahun, salat yang paling afdal yang kita lakukan adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka oleh karenanya perbanyak ibadah di bulan ini. Di antaranya kita berpuasa. Berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau memang tidak bisa 1 sampai 9, paling minimal tanggal 9 Anda berpuasa. Karena ya mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Itu keutamaan dari puasa Dzulhijjah. Taib, amalan yang disunnahkan itu diantaranya adalah kita berpuasa di hari-hari di 10 hari pertama Dzulhijjah. Intinya amalan soleh yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Yang kedua adalah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ada disebut takbir mutlak dan ada disebut takbir muqayyad, ya. Takbir mutlak, takbir yang mutlak, secara mutlak kita bertakbir, tidak didasari atau tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Dimanapun kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat, yaitu di setiap selesai waktu sholat kita bertakbir tanpa dikomandoi, tanpa dipimpin oleh seseorang. Anda bertakbir, bertahmid, bertahlil sendiri-sendirian, ya, sendiri-sendirian, ya. Kemudian di hari-hari tasyrik juga kita masih diperintahkan untuk bertahmid, bertahlil dan bertakbir, ya.
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dimanapun Anda berada, Anda bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya, Anda mau disakan, lagi nyapu, lagi apa, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Intinya memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Kemudian di antara sunnah atau di antara amalan yang bisa kita lakukan khususnya di tanggal 9 adalah memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Dan sebaik-baik doa adalah doa dari hari Arafah. Maksudnya apa sebaik-baik doa? Artinya doa yang paling bisa dikabulkan, yang paling besar kemungkinannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di hari Arafah, di sore hari sebelum berbuka di tanggal 9 Dzulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan Nabi SAW ingin mengajarkan kita satu zikir, ya, khususnya di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kata Nabi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik perkataan atau zikir yang saya sebutkan dan para nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihafal? Dihafal? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini hari Arafah. Apa kira-kira hikmah mengapa kita disuruh berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu? Ini bukan istifham, ini istifhamul ingkari, ya. Kenapa ikhwas sekalian? Karena kita ingin ikut merasakan bagaimana perjuangan orang-orang yang berhaji di sana. Orang yang berhaji tidak berpuasa. Mereka tidak berpuasa. Hanya kita yang disuruh untuk berpuasa untuk juga ikut merasakan perjuangan mereka. Bayangkan di antara lautan manusia, banyaknya manusia. Orang-orang Indonesia itu pendek, ya. Pendek sekali. Mungkin kalau kita sama orang Arab atau orang Afrika, kita mungkin di bahunya atau di sikunya kali. Bayangkan kalau ribuan orang yang tinggi, kita yang pendek. Kita di siku, mungkin ada masuk di ketiaknya, mungkin ada yang kejambak, mungkin ada yang, ya pernah kan terjadi beberapa tahun silam ada kejadian di kecelakaan, ya, ada satu pembangunan di Masjidil Haram. Itu mungkin karena akibat angin yang kencang, kemudian menewaskan banyak jamaah. Juga diantaranya karena begitu banyaknya orang berkumpul, orang dehidrasi, tiba-tiba meninggal di tempat. Maka perjuangan orang yang berhaji sangat besar, sehingga kita disunnahkan atau kita juga disuruh mengikuti perjuangan mereka, merasakan perjuangan mereka dengan kita berpuasa di hari tersebut. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini Allah mengatakan, ya, turunlah satu ayat dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini saya menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya telah sempurnakan nikmat-nikmatku dan saya ridha kepada kalian bahwa Islam adalah agama kalian. Faqala Umar, inni la'a'lamul yawma alladhi nazalat fihi wal makanul alladhi nazalat fihi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jumu'ah. Jadi ayat ini turun, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah dan di hari Jumat, ya. Banyak sekali keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, khos kalian, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Ini keutamaan puasa Arafah. Jadi ingat tanggal 9 puasa, ya. Tanggal berapa hari 9 itu? Kalau Masehi miladiah 26, ya. Tanggal 26 hari Selasa. Karena kalau nggak salah menurut Kementerian Agama 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah masuk pada tanggal
27 hari Rabu lebarannya. Berarti hari Selasa, ingat, Selasa pekan depan semuanya wajib puasa, ya. Wajib. Meskipun sunnah, tapi biasanya ya kami masih ketika masih SMP di sini wajibkan semua. Bahkan biasanya ada kajian-kajiannya dulu. Sebelum buka puasa ada arahan dari asatidzah. Inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablah. Saya berharap kepada Allah untuk ya mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Ini hadis atau ini puasa yang menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pertanyaan, dosa-dosa apa saja yang akan diampuni oleh Allah di hari tanggal 9 Dzulhijjah itu? Fadhal. Sudah dapat tadi? Belum ya? Naam, dosa tahun depan, tahun lalu. Maksud saya dosa-dosa apa saja yang diampuni? Apakah seluruh dosa, dosa besar dan dosa kecil? Dosa kecil. Dalilnya? Dalil. Belum dengar. Wallahu a'lam berarti. Wallahu a'lam. Bila dulu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan ambil. Naam, jadi dosa-dosa yang Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, wajib dia taubatan nasuha. Syirik, mencuri, membunuh tidak termasuk dari keutamaan puasa 9 Dzulhijjah, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Silakan diambil. Ya. Kemudian di antara sunnah juga di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Yaumun Nahar. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Ustaz, saya tidak punya uang tanggal 10 misalnya, saya mungkin cair gaji saya atau uang saya di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Bisa tidak Ustaz kita berkurban di 3 hari tersebut? Jawabannya boleh, silahkan. Ya. Jadi ini Yaumun Nahar yang disunnahkan kepada yang mampu. Kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Di antara hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat agung adalah Yaumun Nahar, wa huwa yaumul Id al-ashir min Dzulhijjah, wa summiya kadzalika li'anna fihi yubda'ul hujjaj bi nahri hajjihim kama yusyarikuhum fi dzalika ghairul hujjaj fayanhiruna udhiyatahum. Ya. Yaitu hari-hari mereka berkurban, hari raya kita, Idul Adha. Kenapa disebut Idul Adha? Idul Udhiyah. Al-Udhiyah itu artinya kurban, ya, atau Al-Udhiyah hewan sembelihan. Jadi memang apa saja hewan yang boleh disembelih? Pertama, sapi. Kedua, unta. Ketiga, kambing. Domba. Ayam masuk tidak? Tidak. Cacing masuk tidak? Tidak. Semut masuk tidak kurban? Tidaklah. Kemudian setelah itu, ketika Anda telah berkurban, ya, tapi jangan catatan, tanya orang tua tak, ya. Itu maksud dari kemampuan itu berkurban adalah kalau setelah dia berkurban, ya perhatikan, kalau dia sudah berkurban, sudah misalnya mampu untuk membayar kurban tersebut, esok harinya dia masih mampu untuk kasih makan istri dan anaknya. Paham ya? Berarti simpanannya banyak. Jadi jangan mengatakan bahwa saya punya uang sekian. Biasanya paling banyak ya kalau kurban sapi 2.300.000. Uangnya pas-pasan 2,5. Suami istri punya anak 3. Sembelih 2,3. Oke, 2,3. Sisa uangnya berapa? 200.000. Ternyata 200.000 itu belum cukup untuk kasih makan istrinya, beli susu anaknya, beli popok anaknya. Berarti dia masih kategori belum mampu.
Ya. Intinya setahun atau mungkin beberapa hari setelahnya dia masih punya simpanan duit untuk hidupkan anak dan istrinya, berarti dia masih mampu. Tapi kalau di hari-hari setelahnya tidak ada uang lagi karena habis untuk kurban, maka dia tidak mampu untuk maksudnya tidak diwajibkan untuk dia mampu berkurban. Karena dia tidak mampu. Waktu Isya sudah masuk. 2 menit lagi, taib. Kalau sapi bisa tidak kita berkurban secara berkelompok atau wajib satu sapi satu orang? Taib. Jawabannya boleh. Ya, bisa disyarikahkan sapi, ya. Sapi kita berkurban banyak orang. Ya, banyak orang. Kalau kambing bisa tidak? Kambing hanya satu orang. Ya. Kambing paling banyak, paling tinggi harganya berapa sekarang? Harga kambing. Ada di sini orang tuanya yang bisnis hewan kurban, yang saya pernah lihat pamflet kambing 3 juta. Saya kurang tahu kenapa kambing lebih mahal daripada sapi. Padahal sapi banyak. Ternyata sapi itu belasan juta sapi. Akan tetapi dikelompokkan, akhirnya tersisa, artinya dibagi-bagi. Misalnya asalnya 15 juta. Karena diikutkan 10 orang atau beberapa orang, 8 orang, akhirnya dibagi dapat 2,3, dapat 2,4. Padahal bukan harga utuh. Harga utuhnya itu belasan juta. Makanya ternyata kambing mahal, ya. Kambing sebenarnya murah. Karena satu orang satu. Kalau kita mau 1 ekor sapi mahal belasan juta. Paham tidak maksud saya? Paham, ya? Baik. Kemudian ini, ya, saya ingatkan sunnah bertahlil dan bertakbir. Jangan sampai antum lupakan. Di kelas sudah selesai, ustadz mengajar, ustadz sudah keluar dari kelas, perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wal ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashri fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Ya. Hari-hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih cinta daripada amalan-amalan yang lainnya adalah dengan Anda memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Ada beberapa lafaz-lafaz takbir atau tahlil, tahmid yang sangat atau salah. Ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamdu, bukan walillah ilham. Banyak tidak seperti itu, walillah ilham banyak. Padahal itu lafaz yang keliru, perlu diperbaiki, perlu dibenarkan. Walillahil hamdu, walillahil hamd, bukan walillah ilham. Ya, bukan ilham, bukan untuk ilham, tapi untuk Allah ini. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada sekutu bagi, ya, selain Dia, ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allah maha besar. Walillahil hamd, dan kepadanya segala pujian. Walillahil hamd. Tapi kalau walillah ilham, Allah dan ilham Anda masukkan, walillah ilham, ya, walillahil hamd, ya, itu betul. Maka perbanyak takbir, tahmid. Anda keluar, Anda pergi kemana, ingatkan orang tua juga, ya. Maka inilah amalan-amalan yang disunnahkan kepada kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada satu hadis yang ingin kami sampaikan, bagaimana para sahabat terdahulu ketika telah masuk 10 hari Dzulhijjah, khususnya masalah takbir, tahmid dan tahlil ini. Qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, haddatsana Abu Bakar bin Ishaq qala Abu Ubaid, فحدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في
qubbatihi biminan fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun fayasma'uhu ahlus suqi fayukabbirun hatta tartajja minan takbiran wahidan. Intinya dalam hadis ini kawan sekalian, kita melihat bagaimana hirsus sahabah, semangat para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu an memperbesar takbirnya. Ya, artinya membesarkan suaranya takbir. Pergi ke pasar, dia besarkan suaranya untuk takbir. Ya, mereka tidak malu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana yukabbiru fi qubbatihi biminan fayasma'u ahlul masjid fayukabbirun. Orang-orang masjid dengar, maka orang di masjid juga bertakbir. Fayasma'uhu ahlus suq, didengar oleh orang-orang yang berada di pasar, orang-orang di pasar pun juga bertakbir. Maka dari sini juga boleh untuk kita memperbesar takbir dengan tujuan supaya diikuti oleh orang-orang lain. Ya, bukan untuk riya, tapi untuk apa? Memotivasi orang lain untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil dan membesarkan suaranya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan menerima segala amalan saleh kita. Pekan depan sudah malam takbir, malam Idul Adha ya, hari Rabu. Hari lebarannya. Maka otomatis kajian tidak ada ya. Kita akan bertemu kembali 2 pekan ke depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.